Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya percaya dimanapun saudara berada, hari ini saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Katakan bersama saya seperti biasa, katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya kembali melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu tentang pengertian-pengertian yang populer yang berkembang di kalangan orang Kristen yang bisa merampok jaminan rasa percaya diri saudara di hadapan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan langsung dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya di ruangan atas semalam sebelum Yesus diserahkan. Jadi apa yang Yesus katakan di sini juga ditujukan untuk gereja. Untuk orang-orang percaya. Berbeda dengan apa yang Yesus katakan ketika Yesus sedang berkhotbah di bukit. Yesus sedang berkhotbah di bukit. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, Yesus sedang berkhotbah tentang kerajaan. Dan saat itu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel. Tetapi kerajaan untuk orang Israel sementara tertunda. Kenapa? Karena mereka menolak rajanya. Tetapi perkataan Yesus di sini ditujukan kepada gereja, kepada orang percaya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kamu adalah rantingnya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, tahukah saudara bahwa dalam perjanjian lama bangsa Israel pernah digambarkan sebagai pohon anggur yang menjalar untuk menyampaikan hikmat dan pengetahuan tentang Allah kepada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka gagal. Kita lihat firman-Nya, Mazmur pasal 80 ayat 9 sampai 12. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Amin. Pemazmur mengatakan telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Apa yang Allah bawa keluar dari Mesir? Pohon anggur. Siapa yang Allah bawa keluar dari Mesir? Bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dalam perjanjian lama digambarkan sebagai pohon anggur. Amin. Yang menjalar untuk menyampaikan hikmat dan pengetahuan tentang Allah kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka mengalami kegagalan. Karena mereka mengalami kegagalan, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, karena mereka mengalami kegagalan, Allah melampaui temboknya, mengatasi temboknya sehingga buah anggurnya dipetik orang yang lewat. Kemudian Alkitab juga mengatakan babi hutan menggerogotinya, kemudian binatang-binatang hutan memakannya, kemudian orang menebang pohonnya dan membuang ke dalam api. Itu sebabnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, ya Tuhan semesta alam, kiranya kembalilah, indahkanlah pohon anggur ini, pulihkanlah kami. Mereka mengalami kegagalan. Kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mereka berteriak, pulihkanlah kami, pulihkanlah pohon anggur ini. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kamu adalah rantingnya. Yesus berkata kepada gereja, karena mereka sudah mengalami kegagalan. Bangsa Israel mengalami kegagalan sebagai pohon anggur. Tetapi hari ini Tuhan datang, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kamu adalah rantingnya. Wow, satu privilege buat saudara, buat saya hari ini. Aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kamu adalah rantingnya. Saudara dan saya adalah rantingnya. Kita lihat firman Tuhan, ayat keempat, ayat kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya.
Jadi seperti yang tadi saya katakan sama saudara, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, termasuk ditujukan kepada gereja. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Tetapi yang sekarang menjadi permasalahan banyak orang percaya yang mau menjadi pokok di saat Tuhan menjadikan saudara dan saya ranting. Pertanyaan saya, bagian mana dari pohon anggur yang menghasilkan buah? Ranting. Amin. Bagian pokok adalah mensuplai. Yesus adalah pokok. Bagian Yesus adalah mensuplai, menyuplai, memberikan segala sesuatu yang ranting butuhkan untuk berbuah. Bagian ranting adalah menerima untuk berbuah. Amin. Jadi Yesus adalah pokok, dia yang mensuplai. Saudara dan saya adalah bagian yang menerima. Amin. Dan menghasilkan buah. Ayat 5-7. Perhatikan baik-baik. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan baik-baik di ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini. Akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku. Katakan bersama saya, tinggal dalam aku. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Kemudian ayat yang ke-6 berkata, barang siapa tidak tinggal dalam aku. Katakan bersama saya, tidak tinggal dalam aku. Ia sama seperti ranting, dibuang keluar, menjadi kering dan dibakar orang. Ayat yang ke-7 berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku. Katakan bersama saya, tinggal dalam aku. Apa yang terjadi? Dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kata kuncinya di sini adalah tinggal di dalam Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku. Apakah sulit untuk tinggal di dalam Yesus? Yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus di sini adalah menjadi ranting. Amin. Menjadi ranting. Ingat, bagian ranting adalah bagian yang menerima dan menghasilkan buah. Sedangkan bagian pokok adalah bagian yang mensuplai. Ketika saudara lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, Allah menempatkan saudara dan saya di dalam Yesus. Itu sebabnya kalau saudara pelajari pohon anggur merupakan pohon yang unik, berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Karena pokok dan ranting menjadi satu kesatuan. Ketika saudara selamat terima Tuhan Yesus, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Yesus menjadi pokok, saudara menjadi ranting. Yesus mensuplai semua kebutuhan saudara. Bagian saudara adalah jangan menolak suplai. Amin. Jangan menolak apa yang Tuhan berikan. Bagian saudara adalah menerima. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Inilah kehidupan kekristenan yang Tuhan mau saudara dan saya miliki. Ketika saudara merasakan ada tekanan dalam pekerjaan saudara, minta kasih karunia Tuhan, minta kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, dia akan memberikan kebaikannya, dia mensuplai semua yang kamu butuhkan dalam pekerjaanmu. Pekerjaanmu selesai, saudara merasakan damai sejahtera, saudara bisa tidur dengan nyenyak hari itu. Amin. Ketika saudara ada dalam posisi mengambil keputusan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama saudara. Ketika saudara lelah, capek karena ada begitu banyak masalah. Satu belum kelar, masalah yang satu lagi lain datang lagi. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan kasih kekuatan sama saudara. Dan tanpa saudara sadari, saudara punya kekuatan untuk menghadapi satu persatu permasalahan dan semuanya selesai. Saudara bisa bayangkan ketika saudara memiliki kehidupan yang seperti ini? Kehidupan seperti pohon anggur di mana Yesus menjadi pokok, dia mensuplai, saudara menjadi ranting, saudara menerima. Kalau saudara memiliki kehidupan yang seperti ini, maka kehidupanmu menjadi kesaksian yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana caranya? Jika kamu berbuah banyak. Amin. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana caranya kamu berbuah? Harus menerima supply. Izinkan dia menjadi pokok. Dia mensuplai semua yang kamu butuhkan. Dan ingat baik-baik, jangan mencoba menjadi pokok, tapi jadilah ranting. Tetap tinggal dalam Yesus, menerima semua supply yang Yesus berikan. Dan apa yang terjadi? Saudara akan menghasilkan buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Alkitab versi King James menerjemahkan, Christ is become of no effect unto you. Kamu lepas dari Kristus. Dalam Alkitab versi King James terjemahannya adalah Christ is become of no effect unto you. Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Ini merupakan hal yang paling mengerikan buat saya. Kalau sampai Yesus nggak ada efeknya buat saya. Kalau saudara sakit, Yesus nggak ada efeknya. Artinya apa? Saudara nggak pernah sembuh. Ini hal yang paling mengerikan. Kalau sampai Yesus tidak ada efeknya buat saudara. Kamu lepas dari Kristus. Yesus nggak ada efeknya dalam hidupmu. Jika kamu mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya sehingga Yesus nggak ada efeknya dalam hidupmu? Banyak orang berkata, oh Yesus nggak ada efeknya dalam hidup kita kalau kita berbuat dosa. No. Lihat kalimatnya, kamu lepas dari Kristus. Kristus nggak ada efeknya dalam hidupmu. Kalau kamu mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau saudara mengerti. Setiap pagi saudara bangun tidur, saudara akan dihadapkan kepada dua pilihan. Demand atau supply. Kalau setiap pagi saudara bangun dan saudara memilih hidup yang penuh dengan tuntutan, demand. Maka saudara setiap pagi bangun, saudara akan berpikir saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya harus begitu. Kenapa? Karena saudara tidak percaya Tuhan akan mensuplai semua yang saudara butuhkan. Saudara lepas dari Kristus. Saudara hidup di luar kasih karunia. Saudara lepas dari Kristus bukannya berarti saudara terputus dari keselamatan. Bukan itu maksudnya. Saudara lepas dari Kristus artinya saudara terputus dari ketersediaan, saudara terputus dari supply, saudara terputus dari apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Ini mengerikan. Terputus dari supply. Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara pelajari dalam Injil ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara bisa lihat siapa-siapa saja yang bisa menerima sesuatu dari Yesus. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang terbuang, pemungut cukai, perempuan yang kedapatan berzina. Ini semua mereka yang bisa menerima segala sesuatu yang mereka butuhkan dari Yesus. Sedangkan ada satu golongan di mana Yesus nggak ada efeknya buat mereka. Siapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kebenaran karena hukum Taurat. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka lepas dari Kristus. Itu sebabnya setiap pagi saudara bangun, jangan memiliki kesadaran akan tuntutan, demand, tapi memiliki kesadaran akan supply. Miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Dia menjadi pokok, saya menjadi ranting. Apapun yang saya butuhkan, dia supply. Amin. Kalau hari itu saudara harus presentasi. Amin. Tuhan saya percaya. Apa yang saya mau bicarakan Tuhan akan supply. Beri saya hikmat Tuhan supaya saya bisa menemukan bahan-bahan presentasi. Tuhan akan tuntun saudara. Dia akan supply. Dan dia akan menuntun saudara sehingga saudara bisa menemukan data-data yang terbaik untuk saudara presentasikan. Amin. Jadi miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Yesus pokok, saya ranting. Jangan mencoba menjadi pokok di saat Tuhan menjadikan saudara ranting. Miliki kehidupan yang menyadari bahwa saya hidup berdasarkan
ketersediaan yang Tuhan berikan buat saya. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian? Tuhan berjanji kepada bangsa ini dan Tuhan berkata tentang apa yang Tuhan janjikan tentang tanah perjanjian. Aku akan membawa kamu masuk ke tempat yang berlimpah air susu dan madu. Amin. Kamu minum dari sumur, kamu gak perlu gali. Kamu diamin rumah, kamu gak perlu bangun rumahnya. Sudah ada rumahnya dengan segala perkakas yang baik. Amin. Kamu makan, tidak perlu kamu tanam. Kamu masuk semuanya tersedia. Ini berbicara tentang supply. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Mereka kirim pengintai. Dan ketika mereka mengintai melihat negeri ini. Apa yang mereka lihat? Kota yang berkubu. Benteng yang besar. Raksasa. Ada orang enak di sana. Ada orang Kanaan di sana. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai memiliki kesadaran akan tuntutan demand. Oh, kita gak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kotanya besar, bentengnya berkubu, ada raksasa. Kita gak mungkin mengalahkan mereka. Kita justru ditelan mereka. Semuanya melihat hal yang sama. Tapi 10 orang memiliki kesadaran akan tuntutan. Kita gak bisa, kita begini. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Sedangkan yang 2 orang ini, mereka memiliki kesadaran akan supply. Hey, kita akan masuk ke sana. Karena Tuhan yang akan membawa kita masuk. Tuhan yang membawa kita masuk. Jangan takut, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kita pasti mengalahkan mereka, kita pasti menelan mereka habis. Karena Tuhan menyertai kita. Supply. 10 orang memiliki pikiran tentang tuntutan, kita gak mungkin bisa mengalahkan. Kotanya besar, bentengnya berkubu, ada raksasa. Tapi yang 2 orang, Tuhan akan. Mereka memiliki kesadaran akan supply. Ini yang Tuhan inginkan. Buat saudara, buat saya, memiliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Setiap pagi bangun, memiliki kesadaran supply. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanku. Amin. Dia akan memenuhi semua kebutuhanku. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Amin. Anak saudara mau ujian, Tuhan aku percaya engkau akan mengurapi anakku. Apa yang sudah dia pelajari, dia bisa serap dengan baik. Ketika dia ujian Tuhan, engkau memberikan hikmat, akal budi, pengertian. Amin. Dia lebih pandai, lebih cerdas 10 kali lipat lebih dari orang-orang dunia. Supply. Miliki kesadaran akan supply. Miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara akan berbuah. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ayat yang kelima, keenam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan baik-baik. Ayat yang keenam. Banyak membuat orang Kristen jadi takut. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, apakah saudara takut? Kalau saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Di sini dikatakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dilemparkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mengerikan, ayat ini kenyataannya banyak membuat orang Kristen jadi takut. Kalau saudara baca baik-baik pelan-pelan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Sesungguhnya di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang siapa? Dia sedang berbicara bukan tentang saudara. Amin. Dia sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak tinggal di dalam dia. Artinya, yang dimaksud dengan tidak tinggal di dalam dia adalah orang-orang yang bukan orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka sama seperti ranting. Dibuang keluar, menjadi kering, dikumpulkan orang, kemudian dicampakkan ke dalam api langsung dibakar. Lalu dibakar. Ini yang terjadi sama orang-orang yang tidak percaya sama Yesus, yang tidak tinggal dalam Yesus. Sedangkan ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya.
barang siapa tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku. Di sini Yesus berbicara tentang orang-orang yang tinggal di dalam dia. Di sini Yesus berbicara tentang orang-orang percaya. Tentang saudara dan saya. Jadi saya mau saudara mengerti. Sekali saudara termasuk di ayat yang kelima. Saudara gak usah pusing sama ayat yang keenam. Karena ayat yang keenam bukan berbicara tentang saudara dan saya. Ayat yang keenam berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Amin. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus. Kalau saudara tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam saudara. Kamu akan berbuah banyak. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi Pak, satu lagi Pak, ayat yang kedua Pak. Ayat yang kedua ini mengerikan. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berkata begini, setiap ranting padaku, setiap ranting padaku. Nah di sini Yesus sedang berbicara tentang siapa? Setiap ranting padaku. Yesus berbicara tentang orang-orang yang ada dalam Yesus, orang yang percaya sama Yesus. Apa yang terjadi sama ranting yang ada dalam Yesus? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Tuh kan Pak, dipotong Pak. Nah ayat yang kedua juga banyak membuat orang Kristen jadi takut. Setiap ranting yang ada padaku akan dipotongnya. Dipotong Pak. Kalau saudara lihat terjemahannya dalam Alkitab versi NIV, he cuts off. He cuts off. Dipotong. Ini mengerikan. Mengerikan. Banyak orang Kristen yang ketika baca ayat ini mengerikan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Tuh kan Pak, dipotong Pak. Tapi kalau saudara baca betul-betul baik-baik, teliti baik-baik, ingat tidak ada ayat firman Tuhan yang saling bertentangan. Tidak ada. Kalau saudara perhatikan baik-baik, bandingkan dengan ayat yang ke-6, ayat yang kedua sama ayat yang ke-6. Ayat yang kedua dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Titik. Dipotongnya. Stop. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan orang ke dalam api. Lalu dibakar. Betul? Ada kata dibakar di sini. Tapi ayat yang kedua. Setiap ranting yang ada padaku. Yang tidak berbuah dipotong. Stop. Tidak ada kata dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Enggak ada. Hanya dipotong. Tapi orang-orang di luar Yesus. Dipotong, dikumpulkan sama seperti ranting, menjadi kering, dicampakkan, dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Tapi ayat yang kedua, tidak ada kata dibakar. Hanya dipotong. Tapi dipotong Pak, kembali ke bahasa aslinya. Kalau saudara tidak mengalami kejelasan, kelihatannya ada kontroversi. Lihat bahasa aslinya. Kata dipotong di sini, saudara tahu apa terjemahan kata dipotongnya di sini dalam bahasa aslinya? Dalam bahasa Yunaninya, tapi sebelum kita lihat, saya mau saudara mengerti dulu tentang perkebunan anggur. Kalau saudara lihat perkebunan anggur, waktu saudara menanam benih anggur dan ketika benih itu tumbuh menjadi pokok, kemudian keluar rantingnya, sebelum benih itu tumbuh, maka akan diberikan kayu-kayu penyangga di tempat di mana benih itu ditanam. Kenapa? Supaya ketika benihnya tumbuh menjadi pokok dan pokoknya mengeluarkan ranting, maka pokoknya akan terus mengikuti kayu yang saudara taruh. Terus tumbuh ke atas. Kemudian dikasih tali-tali, kawat-kawat. Supaya rantingnya menjalar di kawat-kawat. Supaya apa? Supaya pokoknya tidak tumbuh ke bawah. Supaya rantingnya tidak menyentuh tanah. Kalau rantingnya menyentuh tanah, maka rantingnya tidak pernah menghasilkan buah, kotor. Amin. Ini yang terjadi di perkebunan anggur. Nah kalau sampai ada ranting yang jatuh ke bawah, menyentuh tanah, maka rantingnya tidak berbuah. Itu sebabnya akan diambil kayu lagi. Kemudian diangkat rantingnya. Supaya tumbuh ke atas. Jangan sampai kena tanah. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan buah. Nah ini yang terjadi di perkebunan anggur. Kalau saudara mau tahu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Kata dipotong di sini. Dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunaninya. Terjemahannya adalah airo. Airo, setiap ranting padaku yang tidak berbuah
di aironya. Apa itu airo? Airo artinya take up, lift up, to raise up from the ground. Diangkat. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah. Pertanyaan saya, question, kenapa nggak berbuah? Karena kena tanah. Amin. Karena kena tanah. Ini berbicara tanah, debu tanah berbicara tentang dosa. Kalau saudara dan saya sebagai rantingnya dan tetap memiliki kesadaran saya orang berdosa, saya tidak layak. Kalau saudara tetap memiliki kesadaran yang demikian, saya bukan orang yang benar, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah berbuah. Kalau saudara tetap memiliki kesadaran yang demikian, apa yang terjadi? Tuhan akan angkat saudara. Dia bersihkan saudara dari tanah. Bagaimana caranya? Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu memang telah bersih karena firman yang aku katakan. Bersihkan dirimu dengan firman Tuhan. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu firman-firman Tuhan yang membersihkan saudara dari pikiran yang jahat. Amin. Bersihkan dirimu dengan firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman kasih karunia. Amin. Dan saya percaya kamu akan berbuah. Amin. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena menyentuh tanah. Tuhan gak pernah potong rantingnya. Ingat, Bapakku pengusaha. Yang namanya pengusaha tidak pernah mau rugi. Dia mau setiap ranting menghasilkan buah. Kalau kamu belum menghasilkan, dia akan angkat. Lift up. Raise up from the ground. Dia tidak pernah potong. Supaya apa? Supaya saudara menghasilkan buah. Amin. Kabar baik. Kebenaran ini memerdekakan saudara. Puji Tuhan, saudara ikut ibadah online hari ini. Saudara dengar kabar baik dan kabar baik ini memerdekakan saudara. Jadi pesan saya hari ini, karena saudara dan saya ada dalam Yesus, miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Bagaimana pohon anggur? Ada pokok, ada ranting. Yesus adalah pokok. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya di ruangan atas, perkataan ini ditujukan kepada gereja. Aku pokok, kamu ranting. Gereja adalah ranting. Yang menjadi permasalahan sekarang, banyak gereja, banyak orang Kristen yang mencoba menjadi pokok. Di saat Tuhan menjadikan saudara dan saya ranting. Pokok adalah bagian yang mensuplai, menyediakan segala sesuatunya. Sedangkan bagian ranting adalah bagian menerima dan menghasilkan buah. Bagianmu menerima, bukan menyediakan. Amin. Itu sebabnya mulai hari ini miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Menerima, supply. Miliki kehidupan yang supply minded. Jangan demand minded. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Saudara berusaha untuk menjadi pokok, mensuplai, mengadakan dengan kekuatan saudara. No. Saudara, kalau saudara memiliki kehidupan demand minded, penuh tuntutan, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini. Kenapa? Karena saudara tidak percaya Tuhan akan menyediakan saudara. Maka saudara akan terputus, lepas dari Kristus. Christ is become of no effect unto you. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini hal yang mengerikan. Jadi mulai hari ini miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Supply minded. Apapun yang saudara butuhkan, percaya Tuhan akan supply. Saudara butuh hikmat, Tuhan supply hikmat. Saudara butuh kesembuhan, Dia berikan kesembuhan. Saudara butuh hikmat, Dia berikan hikmat. Saudara ada dalam situasi di mana saudara harus mengambil keputusan, Dia berikan hikmat untuk mengambil keputusan. Yang percaya boleh bilang amin. Dan ketika saudara menjadi ranting, ingat baik-baik, saudara tidak akan pernah dipotong. Amin. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan di-airo. Apa itu airo? Akan di-lift up, di-raise up from the ground.
Kenapa diangkat dari tanah? Karena saudara menyentuh tanah. Dan ketika saudara menyentuh tanah, saudara nggak bisa berbuah. Dan Bapak adalah pengusaha. Yang namanya pengusaha, dia tidak pernah mau rugi. Dia berusaha untuk supaya ranting yang ada menghasilkan buah. Amin. Kalau dipotong, dia kehilangan ranting. Gak mungkin. Dia raise up from the ground. Dia angkat, dia lift up. Bagaimana caranya? Kamu memang sudah bersih karena firman yang aku katakan. Dia senantiasa membersihkan kamu dengan firman-Nya. Amin. Duduk, diam. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan membersihkan saudara. Amin. Ketika saudara bersih, saudara akan menghasilkan buah. Perbuatan baik muncul. Percaya yang baik, percaya sesuatu yang benar akan menghasilkan buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Betapa saudara diberkati hari ini mendengar kebenaran firman ini. Karena kebenaran firman ini mematahkan semua pengertian-pengertian yang populer, yang berkembang di kalangan orang Kristen yang bisa merampok sukacita, damai sejahtera saudara, jaminan, rasa percaya diri saudara di hadapan Allah. Hati-hati kamu berdosa, kamu dipotong, kamu dibuang ke dalam. No, hanya dipotong. Dan tidak pernah dikatakan ranting dibuang ke dalam api. Ranting yang ada padaku dipotong, dibuang ke dalam api. Tidak. Tapi yang dibuang ke dalam api, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia sama seperti ranting yang dikumpulkan orang menjadi kering, dicampakkan ke dalam api. Ini bukan berbicara tentang orang-orang Kristen, ini berbicara tentang orang yang tidak percaya sama Yesus. Tapi buat saya yang percaya sama Yesus, saudara tidak akan pernah dipotong. Amin. Tapi dia membersihkanmu dengan firman, dan kamu akan menghasilkan buah. Yang percaya boleh bilang amin. Miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki kehidupan yang sama seperti pohon anggur. Jadi ranting ya, jangan jadi pokok. Jadi bagian yang menerima dan menghasilkan buah. Miliki supply minded setiap hari. Ketersediaan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Dan ketika saudara percaya dan memiliki kehidupan supply minded, saudara akan menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya boleh bilang amin.